Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Arista Widyaswari, nomor absen 24 dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya ingin memaparkan peristiwa-peristiwa penting seputaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Jepang melakukan sidang Rikoku Ginsai pada 7 September 1944 di Tokyo, di mana pemerintah Jepang menjelaskan bahwa Indonesia diperkenankan untuk melakukan kemerdekaan. Hal ini dikarenakan semakin terdesaknya angkatan perang Jepang oleh pasukan sekutu dan jatuhnya Kepulauan Saipan ke tangan sekutu. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Tentara Umum Jenderal Terauchi meresmikan pembentukan PPKI dan langsung membubarkan BPUPKI, serta mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua dalam PPKI. Peristiwa menyedihkan dirasakan oleh Jepang. Pada saat 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu hingga menewaskan lebih dari 70.000 korban jiwa. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom oleh sekutu hingga menewaskan lebih dari 75.000 korban jiwa. Hal ini membuat Jepang harus meyakinkan kembali janjinya kepada Indonesia, yaitu pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Terauchi memberikan informasi kepada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Wijodiningrat bahwa pemerintah Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang dilakukan pada 24 Agustus 1945 dan pelaksanaannya dilakukan oleh PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu di atas kapal USS Missouri, dan Jepang berjanji akan mengembalikan Indonesia ke pihak sekutu. Yang kedua, peristiwa Rengas Dengklok. Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Darwis, dan Wikana mendapat kabar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu melalui radio BBC. Mereka lalu mendesak golongan 2 untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, apalagi Indonesia dalam keadaan vakum atau kekosongan kekuasaan. Namun golongan 2 tidak setuju karena proklamasi yang dilakukan tergesa-gesa dan mereka ingin proklamasi yang dilakukan harus sesuai dengan mekanisme PPKI. Tetapi golongan muda bersikeras untuk melakukan proklamasi kemerdekaan melalui usaha dari bangsa Indonesianya, bukan dari PPKI yang merupakan bentukan dari Jepang. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sudah diambillah keputusan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, golongan muda menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang dan segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, di Jakarta terdapat dialog antara golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Suparjo. Kemudian golongan muda mengutus Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Suparjo ke Rengas Dengklok untuk mengembalikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta. Hal ini berjalan mulus lantaran Ahmad Suparjo memberikan jaminan kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selambat-lambatnya jam 12 siang. Tujuannya agar mau melepaskan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari golongan muda dan melaksanakan
proklamasi di Jakarta. Pada jam 11 malam, rombongan tiba di Rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dan pada jam 2 pagi diadakanlah rapat yang dipimpin oleh Soekarno di Rumah Laksamana Maeda di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, perumusan teks proklamasi. Akibat peristiwa Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berani melakukan perumusan teks proklamasi. Dalam rapat untuk merumuskan teks proklamasi yang dilakukan di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945, lengkap dengan beberapa anggota golongan muda. Sebagai Kepala Kantor Penghubungan Angkatan Laut Jepang, Rumah Laksamana Maeda dijadikan tempat yang paling aman untuk melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat masalah, yaitu siapa yang akan menandatangani teks tersebut. Kemudian golongan muda Soekarni memberikan usulan bahwa teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak perlu ditandatangani oleh seluruh yang hadir. Cukup Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Atas usulan dari Soekarni, seluruh anggota yang datang menyetujuinya, dan Insinyur Soekarno meminta Sayuti Mele untuk mengetik teks tersebut. Dari perumusan teks proklamasi sampai penandatanganannya baru selesai jam 4 pagi. Yang keempat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Semua tokoh penggerakan nasional dan rakyat Indonesia hadir di kediaman Insinyur Soekarno. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Menjelang pukul 10, tokoh pemuda Indonesia datang sebagai saksi dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung tanpa protokol. Latif Enderningrat memimpin aba-aba siap kepada seluruh anggota yang hadir. Suasana hening terjadi ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diminta maju beberapa langkah untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Dengan suara yang mantap, Insinyur Soekarno yang didampingi dengan Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat itu, Suhud bertugas mengambil bendera merah putih yang diletakkan di baki dan mengibarkannya bersama dengan Latif Enderningrat. Saat menaikkan bendera merah putih, seluruh hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Bagi Rudolf Supratman. Setelah mengibarkan bendera merah putih, dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Jadi, kita sebagai penerus bangsa harus tetap menghargai perjuangan para pahlawan, sebab tanpa mereka kita bukanlah apa-apa. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan perbuatan membangun dan nyata. Selain itu, kemerdekaan ini tidaklah mudah didapat, dan kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari penjajah, melainkan kemerdekaan Indonesia adalah sebuah bukti bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil yang didapat. Mari kita bersama-sama berjuang memperbaiki diri
agar bermanfaat bagi negeri. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.